jangan sampai negeri ini dikuasai oleh orang-orang atau kita tidak merdeka. Jujur dan terus terang, saya berangkat dari Solo sejak dari awal tahun 2020. Memang saya sudah mengkritisi seorang Jokowi. Dan saya tidak pernah memilih orang itu. Walaupun saya orang Solo, nggak pernah saya memilih, apalagi anaknya. Yang sekarang anaknya itu baru istilahnya anak nyusu bapak, itu ya seperti dia. Sekarang posisi Jokowi saat ini baru di Makassar. Saya mendapatkan informasi itu. Kenapa harus di Makassar? Saya sangat kecewa. Sedangkan sidang CLS pun tidak pernah hadir. Itu yang membuat saya kecewa. Sebetulnya saya marah dan sedih ya. Apalagi banyak yang mengatakan bahwa bahwa dia itu seorang yang benar-benar Solo itu merupakan geng Solo. Tidak sedemikian. Saya juga masih banyak orang yang di Solo bersih. Akan tetapi seorang Jokowi ini yang begitu untuk memperkaya dirinya mania sekali. Berikut anaknya yang anak nyusu bapak ini yang luar biasa. Saya berharap bisa segera tidak usah ini. Kalau bisa dinepalkan saja. Dihancurkan saja. Kebodohan sifat dan perilakunya yang di Solo semena-mena. Sehingga kemarin hari Selasa mengikuti sidang CLS bahwasanya monitor ataupun yang lain media-media ini diminta untuk dimatikan. Berikut mati semuanya. Monitor di TV, di layar, semuanya diminta dimatikan. Sedangkan dari pihak kita, itu level tidak ditegur, dipersilahkan. Tetapi kenapa di saat saksi diadakan, disaksikan, diberikan ataupun disaksikan banyak pihak dari saksi Jokowi, kenapa semua monitor, semua media untuk mematikan tidak boleh live streaming. Dan besok ada salah satu agenda di Solo yaitu Sarasehan. Sarasehan itu menampilkan bahwa rakyat Solo itu sudah jengah dan sudah kecewa dan malu dan sedih. Besok ada di gedung umat Islam Sarasehan yang bertajuk Sarasehan Peduli Bangsa bersama Bapak MT Taufik. Berikut Pak Sutoyo Abadi. Pak MT Taufik merupakan lawyer dari CLS tersebut. Bahwasanya kita butuh dukungan. Solo tidak hanya tinggal diam, tapi merupakan Jakarta ini pusatnya ini sebagai support, kontrol dan masukan buat kami. Setelah saya pulang dari sini, informasi apapun yang ada di sini saya akan kondisikan, saya akan koordinasikan dengan teman-teman satu perjuangan, satu pergerakan, juga para ulama-ulama yang berada di Solo. Demikian dari saya, kesempatan ini saya manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Semoga kedepannya kalau ada deklarasi atau semacam apapun di GMKR, saya mohon minta diundang. Kalau kekuatan dan gerakan dari Jakarta dan Solo harus kuat. Seluruh Indonesia harus menguatkan gerakan ini. Harus segera nepalkan keluarga Jokowi dan seluruh antek-anteknya. Demikian dari saya, Muri Barat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti hari ini kita sepakat Jokowi adalah our common enemy. Jokowi dalam kekuasaan Jokowi selama 10 tahun itu Jokowi telah merubah kami ibu-ibu yang manis-manis menjadi ibu jalanan, menjadi ibu Pertiwi yang melawan. Alhamdulillah akhirnya ada GMKR yang merupakan suatu wadah untuk menyatukan gerakan-gerakan para elemen yang selama ini mungkin terpisah ya. Jadi kedepannya kita akan satu komando. Terakhir kami ARM aksi di kantor Wakil Presiden, Wapres. Kenapa? Karena kami tidak mau masalah ijazah ini akan berulang lagi. Kami ingin ijazahnya asli, tidak goib seperti Jokowi, apalagi anaknya ini. Jadi sebetulnya kemarin terinspirasi dari bukunya Bang Lismon, Jokowi, Gibran Endgame. Sekian dari saya. Makasih Pak Roy sudah menemani ARM kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, GMKR sudah ada YLD-nya belum? Ada. Apa tuh?
Kalau gitu saya ini dulu hidup GMKR. Hidup GMKR. Awal dulu ya. Oke. Dari tadi saya kan live TikTok ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Yang disebut mereka adalah, lo kok yang maju wis tuwek meneh. Yang maju kok sudah tinggal nunggu. Maaf, bahasa mereka tuh jahat banget. Tinggal nunggu kuburan. Pertanyaannya, kemana anak-anak muda? Bagaimana cara kita merangkul anak-anak muda? Satu hal yang penting, kami KMPRI kemarin membersamai para tahanan politik, itu ada 1.000 lebih. Dan itulah anak-anak muda yang bisa kita rangkul. Setuju? Kemarin persis 21 anak ditahanan di sidang di PN Pusat. Mereka dibebaskan bersyarat, ya. 1 tahun dalam pembinaan dan pengawasan. 21. Di PN Utara 60 orang diberi hukuman 6 bulan. Mereka sudah di dalam tahanan 5 bulan. Jadi mereka masih ada beberapa hari lagi untuk bebas. Ada apa dengan polisi? Satu keponakan saya, Laras, tidak bersalah. Hanya posting story. Story loh. Story itu 1 kali 24 jam hilang. Ditangkap 5 bulan di penjara Barreskrim Mabes, nyambung di Pondok Bambu. Itu kalau anak gak waras-waras amat bisa jadi gila, Pak. Karena dia bercampur dengan tahanan biasa. Ada yang lesbi, ada yang narkoba. Kemarin dia dikasih obat waktu sakit, expired obatnya. Waktu ibunya sakit, dia sendiri bilang, salah sendiri. Kenapa kamu kesini? Polisi itu. Jadi, itulah yang bisa kita rekrut. Saatnya GMKR merekrut anak-anak muda dengan cara mendukung untuk merehabilitasi nama mereka. Setuju? Anak-anak itu tidak bersalah loh. Ada yang cuma lewat doang ditangkap. Ada yang cuma berdiri lihat demo foto-foto ditangkap. Ada yang satu lagi sampai dia cacat permanen. Si tulang belakangnya bengkok. Karena apa? Dia didorong sama orang yang pakai alma mater. Kemudian oleh polisi dia langsung ditendang dan lain sebagainya sampai diseret oleh motor trail sekian puluh meter. Cacat. Dan kemarin dia kena 7 bulan atas hal yang dia tidak lakukan. Jahatnya polisi. Maaf, Pak Napoleon. Oke, jadi saatnya GMKR karena kita biasa turun. Tapi kalau turun itu paling 10 orang, 20 orang, 15 orang. Saya yakin GMKR kalau serius, menurut saya memang harus serius, Pak. Udah gak saatnya lagi gitu cuma omong-omong. Masa ngatain Prabowo doang? Ya, kita harus menunjukkan diri kita bahwa kita serius. Kalau ada undangan, tolong datang. Kalau ada membersamai Mas Roy, tolong datang. Supaya yang di TikTok, yang di YouTube, gak cuma ngomong, oh kayak Gibran ngomong, people power, people-nya segini-gini aja. Gimana power yang mau keluar? Setuju ya Pak ya? Satu lagi, saya bersyukur ada Mang Rumah Jogja, ada Sarasehan Solo besok, ada GMKR. Saatnya kita rakyat Indonesia bersatu. Tidak ada kata yang mustahil. Jokowi harus diadili, ditangkap, maksudkan Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, diskusi tanpa arti adalah henti nanti. Jadi lagi itu untuk aksi berikutnya, gerakan berikutnya Pak. Sorry. Ada satu buku yang sudah disusun, 100 dosa Jokowi, sudah kita susun. Dan buku ini bisa menjadi bahan untuk GMKR, ya. Dalam hal ini kami akan roadshow ke institusi-institusi tersebut dengan aksi nggak banyak 100 orang, hanya untuk mengingatkan ini loh dosa pertama, ini dosa kedua, ini dosa ketiga. Doain kita Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Senior-senior yang saya hormati, terima kasih atas undangannya hari ini. Dan ini adalah inisiatif yang sangat baik untuk mempersatukan kita di tengah-tengah ada pihak-pihak yang memecah belah dan kemudian membuat kita maunya kita itu tercerai-berai. Tapi insya Allah tidak. Kita tetap bersatu dan akan makin bersatu. Ya. Jadi hari ini saya akan mengusul yang konkret saja kepada GMKR. Kepanjangan kalau 5 itu
dilakukan satu persatu. Langsung saja kita menuju ke poin nomor 3 tadi, yaitu maksudkan Gibran. Nah, insya Allah kita percaya dengan dimaksudkan Gibran, Jokowinya akan maksul hidupnya. Pasti. Dia akan kemudian mengalami drop kehidupannya dan akan kemudian akan hancur semuanya. Setuju. Kalau yang Tribrata 1 atau Kapolri itu harusnya kalau melihat pembangkangannya, tadi yang disampaikan Pak Said Didu sudah betul. Harusnya kalau sudah 3 kali melakukan pembangkangan, yaitu harusnya sudah dicopot harusnya. Bukan nggak perlu kita tunggu aja atau kita desak Pak Prabowo untuk melakukan itu. Tapi untuk Gibran itu sudah telak, sudah jelas. Buku Gibran Endgame karangan Respon, dan juga sebentar lagi akan ada buku Gibran Black Paper yang saya tulis. Black Chapter yang saya tulis. Itu nanti akan menjelaskan soal keburukannya dan hinaannya Gibran terhadap Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sendiri mungkin kemarin belum terlalu dengar itu, harusnya sangat-sangat marah. Masa presiden dibilangin tinggal 1 bijinya? Ya. Jadi keterlaluan. Dan ini jangan sampai terjadi seperti yang dilakukan sekarang. Hari-hari ini terjadi rekayasa. Barusan katanya ada bukti baru, katanya ditemukan buku alumni. Itu rekayasa. Itu buku yang seolah-olah dibuat lama. Gampang buat buku kayak gitu. Ya gampang. Tinggal dicetak baru, dikasih kertas yang agak lama, disimpan dalam tanah kira-kira 5 hari udah jadi kayak gitu. Betul. Dan saya bilang informasi A1, Bapak dan Ibu sekalian. Hari-hari ini juga lagi terjadi ada silent operation. Ini saya dapat info dari Australia kemarin, sudah saya bilang, tapi ini perlu disuarakan terus. Ada rombongan dari kantor sekretariat wakil presiden mendatangi UTS Insert. Nanti kalau tiba-tiba UTS Insert Sydney itu keluar satu surat tertentu, ya, itu berarti sama dengan apa yang dilakukan kemarin ketika MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore, tiba-tiba mengeluarkan surat kelulusannya Gibran. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada surat kelulusan dari Sydney untuk Gibran lulus SMA, nah itu berarti rekayasa yang barusan dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu, saya singkat saja, sepakat kita langsung saja itu dulu, nanti itu akan ada domino efek, semuanya akan jatuh, ya. Maksulkan Gibran. Nah, jangan sampai negeri ini dikuasai oleh orang-orang atau kita tidak merdeka, ya. Nah, merdeka atau kita dikuasai oleh bangsa sendiri. Bangsa sendiri siapa? Geng Jokowi, ya. Saya setuju ya Mbak Wuri, bukan geng Solo. Solo tuh baik, Jokowinya nggak baik, apalagi Gibrannya, ya. Sudah jelas, ya. Kata kemarin, sedikit aja, kata kemarin Gibran tuh pinter karena dia bagaikan dengan Pentium 3. Iya. Pentium 3 itu sudah 20 tahun yang lalu. Jadi berarti ya memang ngantuk, ya. Jadi sekali lagi dengan semangat masyarakat dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita maksulkan Gibran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.